Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta nikmatnya sehingga kita diberi kesehatan dalam mencari ilmu dan tanpa halangan apapun. Sebelumnya saya Asgar Malfi, saya dari kelas HKIA Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, karena ini adalah tugas dari mata kuliah filsafat ilmu, yaitu tugas untuk ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu filsafat ilmu. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu periode Yunani kuno, yaitu sekitar abad 6 Masehi. Yang kedua yaitu periode Islam, yaitu sekitar 6 Masehi sampai sekitar 14 Masehi. Selanjutnya yaitu masa Renaissance dan modern, yaitu sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Yang terakhir yaitu periode kontemporer, yaitu abad ke-20 hingga saat ini. Periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Pada masa ini, filsafat menjadi suatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Karena itu, periode perkembangan filsafat Yunani merupakan entry point untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Zaman ini menggunakan sikap uninquiring attitude, yaitu suatu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap respektif attitude, yaitu sikap menerima segitu saja. Para ilmuwan terkemuka pada zaman Yunani kuno ini ada 5. Yang pertama yaitu Thales, biasa disebut sebagai bapak filsafat karena menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dalam menjelaskan segala sesuatu. Beliau menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Yang kedua yaitu Pythagoras, biasa disebut sebagai bapak bilangan. Beliau adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teorinya, yaitu teorema Pythagoras. Selanjutnya yang ketiga yaitu Socrates, yaitu bapak psikologi rasional. Sumbangsihnya metode penyelidikan bagi pemikiran barat sangat penting yang dikenal sebagai metode Elenchos untuk menguji konsep moral yang pokok. Yang keempat yaitu Plato. Sumbangsih Plato yang terpenting tentu saja adalah ilmunya mengenai ide. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Yang terakhir yaitu Aristoteles. Beliau memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Beliau berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukan dalam suatu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Pada masa ini menjadi masa keemasan keilmuan bangsa Yunani. Selanjutnya yaitu periode Islam. Islam adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Gairah intelektualitas di dunia Islam berkembang pada saat Eropa dan Barat mengalami titik kegelapan. Keilmuan perkembangan pada zaman Islam klasik, yaitu saat tahun 650 sampai 1250 Masehi. Keilmuan dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Pada abad 6 sampai 7 Masehi, kemajuan ilmu pengetahuan di bangku peradaban Islam.
Adapun tokoh-tokohnya yaitu ada 3. Yang pertama Ar-Razi dan Ibnu Sina. Beliau berkontribusi pada bidang kedokteran. Ar-Razi sebagai pengembangnya dan Ibnu Sina sebagai penulis buku kedokterannya. Yang selanjutnya yaitu Al-Khwarizmi. Beliau berkontribusi pada bidang matematika dan menulis pada bukunya tentang aljabar. Selanjutnya yaitu Jabir Ibnu Hayyan, yaitu beliau berkontribusi pada bidang kimia dan memaparkan metode-metode pengolahan berbagai zat kimia maupun metode pemurniannya. Yang selanjutnya yaitu masa Renaissance dan modern, yaitu para sejarawan biasanya menggunakan istilah Renaissance untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Di Eropa, mereka mulai menerjemahkan Arab dan mempelajarinya, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dan Islam terusir dari Spanyol, tetapi sudah membidangi gerakan kebangkitan kembali kebudayaan Yunani klasik atau Renaissance, rasionalisme, dan pencerahan. Renaissance adalah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Yang terakhir yaitu periode kontemporer. Pada periode kontemporer ini bermula pada abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu semakin tajam dan mendalam. Bidang fisika menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Selain kimia dan fisika, teknologi komunikasi dan informasi berkembang sangat pesat pada zaman ini. Dan penemuan hasil merubah warna dunia seperti listrik, elektronika, robotika, dan lain-lainnya. Ilmuwan yang paling terkenal pada masa kontemporer ini yaitu Albert Einstein. Beliau adalah fisikawan yang paling terkenal pada abad 20 Masehi. Beliau mengemukakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statis, dan kosmologi. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu hal penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Saya membuat PowerPoint ini saya merujuk dari 2 sumber. Yang pertama yaitu jurnalnya Abdul Karim mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu makalah perkembangan ilmu pengetahuan yang berada di topik pembahasan dan pembelajaran mata kuliah filsafat ilmu yang berada di e-learning yang diberikan oleh dosen saya. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu yaitu Ibu Erik Sabti Rahmawati yang telah membimbing saya dari awal semester 1 hingga sekarang ini. Tanpa beliau saya tidak akan bisa seperti sekarang ini. Semoga beliau dilimpahkan rezekinya dan tetap diberi kesehatan. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.